jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Masih tetap begitu diri kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari kita puji lagu. Puji,
Berjalanlah bersama kami ya Bapa ya Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama siapkan persembahan kita untuk firman Tuhan sebelumnya kita doa. Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kami memberikan penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Kami berkati di mengelola keuangan gereja kami Tuhan supaya dapat mengelolanya dengan
bijaksana sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dalam sebutan mengucap syukur. Haleluya. Memberikan semua
Allah, kami ingin menselaraskan hidup kami dengan Engkau, sehingga hidup kami benar-benar mempermuliakan Engkau. Kami ingin senantiasa ada di dalam rencana dan hadirat, sehingga hidup kami benar-benar mempermuliakan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari akhir, di mana segala sesuatu kesudahan itu sudah Tuhan nyatakan, dan semuanya akan terguncang. Hanya tinggal satu yang tidak terguncang, adalah kerajaan. Terima kasih, berbicaralah supaya kami mengerti apa yang jadi rencana. Sampaikan isi hati dan kehendak, sehingga hidup kami mempermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap mari kita ajak Bapak Ibu membuka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Satu pasal kita akan perhatikan hari ini, kitab Yosua pasal yang ke-7. Bapak Ibu, mari perhatikan ayat-ayat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ini. Perikopnya sangat jelas berbicara tentang dosa dan hukuman akan. Nah, sudah ketemu? Nah, tolong dikasih penyekat dulu Bapak Ibu. Saya masih melanjutkan tentang pemenang jadi pecundang Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita melihat bahwa kita di awal saya sudah sampaikan, merujuk di dalam kitab Roma, bahwa kita ini ditetapkan lebih dari pemenang, tetapi fakta kenyataannya kita tidak bisa jadi pemenang. Nah, hari ini nanti saya akan putarkan video, tolong multimedia bisa bantu terlebih dahulu. Tetapi tolong Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan, ini nanti anak muda bisa ngikutin ini ya di Instagramnya, supaya Anda juga mendapatkan pengajaran mana yang sehat, mana yang benar. Planet Holy Youth, planet_Holy Youth. Ini dia mengkritik pengajaran-pengajaran gereja yang tidak benar. Nah, dari saya ngikutin Instagram Planet Holy Youth ini, saya mendapatkan dia screenshot tangkapan layar dari seorang tokoh publik, seorang hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang disenangi oleh anak-anak muda, Raditya Olan. Tahu ya, kalau anak-anak muda mesti ngerti. Nah, Raditya Olan itu dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Ini yang hari-hari ini gereja terjebak di sana, saya sampaikan. Tempat dugem bukanlah tempat yang penuh dosa, melainkan tempat orang bersekutu dan menikmati musik dan berjoget. Nah, ini kan yang hari-hari ini gereja akhirnya terjebak. Suasana gereja dibangun seperti tempat dugem. Semuanya serba hitam, ada lampu-lampu dan lain sebagainya, bahkan musiknya juga mendukung ke sana. Nah, saya tidak menghakimi apa yang dia tulis, tetapi paling tidak dari hati itu terpancar dari kehidupan. Dan di keterangannya dia bilang, gue rindu dugem bukan karena pengen minum atau mabuk, tapi karena gue suka banget musiknya, dan gue suka lihat orang berekspresi dan mendadak jujur dan apa adanya. Cuma masalahnya, kenapa gue belum pernah kesana lagi? Dikarenakan gue gak kuat begadang. Jadi pengen kalau dia kuat begadang pergi lagi gak? Pergi. Nah, ini yang hari ini gereja harus mewaspadai Bapak Ibu, supaya apa? Kita ngerti bahwa ada satu sisi yang memang benar-benar hari ini sudah menggeser kebenaran firman Tuhan. Hakikat ibadah itu seperti apa? Sehingga akhirnya gereja terjebak, membuat suasana dugem masuk di dalam ibadah gedung gereja. Nah, sekarang ada satu lagi tokoh publik, kurang lebih videonya 5 menit, tapi perhatikan di menit-menit akhir. Silakan multimedia bisa bantu saya.
Saya nggak tahu ini dalam acara apa Bapak Ibu, tetapi ini disiarkan secara langsung live dari RCTI. Ini live in RCTI, single original JKT 48. Udah 11 aja ya. Aduh, ini para fans sudah mulai memeta-metakan kira-kira Betul sekali. di peringkat selanjutnya. Baik. Peringkat ke-11 dengan total suara 19.342 dari tim. Selamat untuk tim T. Selamat Melati Putri Ramer Hendria. Ini pemenangnya Melati Putri Ramer Cecilia. Cantik sekali Melati. Bagaikan bunga di taman yang tumbuh indah dan kuat, menjadi penyejuk hati di kala tak bersemangat. Sebagai harum bunga yang memikat, inilah Melati, si gadis pembawa keceriaan. Ya Tuhan, kalian tuh keren aku ya. Waduh, bener-bener jantung aku mau mati. Aku pikir aku nggak masuk. Tadi aku udah nangis kencur, aku bilang, ya bakal deh. 11 tinggi juga. Jujur ya, aku tuh tadi nih, aku turunin dikit. Ini aku curhat ya. Jadi jujur tuh aku pengennya underdogs. Karena, iya, karena aku mikirnya kalau misalnya, kok ada yang ngomong sih? Iya, kalau misalnya aku underdogs, aku bisa posisinya tinggi. Biar aku di depan. Kalau misalnya fans JKT itu tahu underdogs, semua teman-teman aku udah tahu. Jadi kalau aku bilang, nonton video klip ini, Melo di depan keren banget. Iya lah gue. Tapi nggak apa-apa guys, ini lebih tinggi. 11. Aku pikir 16. Ya oke, bagus. Sugoi. Atamagai. Bingung nih. Aku apa ya? Aku tuh apa ya? Ntar udah, biar gua inget gua pantun dulu. Udah nyatetin, ya elah. Bilang cakep ya? Jalan-jalan beli rengginang. Pulangnya mampir ke toko roti. Oh, masih deg-degan gua. Piala ini akan selalu kukenang. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Tapi belum kelar, gue masih ada yang mau diomongin. Jadi ini aku tuh jujur aku tuh targetnya tiap tahun tuh mau naik gitu loh. Dari 25 enggak, dari gak masuk terus naik ke 25, naik ke 20, naik ke 11. Aku kayak gak ngerti gitu deh, kayak kenapa fans aku kayak berjuang banget gitu. Ada yang mau jual motor, sweat dah. Ini ya, dia nanya, apa aku jual motor aku aja? Kasian nih, namanya motornya merah. Lo udah, gak usah nanya, jual aja. Bohong. Terus aku juga mau bilang, kayak terima kasih ya kalian semua udah mau dukung aku, apalagi sampai kalian makan garam, nasi pakai garam gitu. Kalau kurang garamnya aku bisa tambahin kok. Abang gondrong, aku masuk. Abang gondrong maksudnya Tuhan Yesus kan dong gondrong. Semuanya, aku sayang banget sama kalian. Terima kasih banyak ya. Tanpa kalian aku gak bisa apa-apa. I love you semuanya. Jauh terima kasih boy. Saya tanya, ada yang menarik? Di akhir dia bilang apa? Bagaimana hubungan seseorang itu akan mempengaruhi kualitas kerohaniannya dia. Meskipun dia menang, meskipun dia sukacita, menyebut abang gondrong itu secara etika apakah dibenarkan?
Meskipun dengan bahasa gaul sekalipun, Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang seharusnya senantiasa harus lebih dijunjung tinggi, harus senantiasa lebih dihormati. Mungkin dia hanya bercanda, tetapi candaan dia itu tidak akan pernah bisa mempermuliakan Tuhan. Justru dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Nah, ini yang saya sering bilang, kenapa kita ini terkadang tidak menyadari bahwa kita ini adalah pemenang, lebih dari pemenang, tetapi justru dari sikap dan perbuatan karakter kita itu yang membuat kita jadi seorang pecundang. Nah, hari-hari ini bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Saya mau sampaikan, saya masih pakai ayat dasar ini. Di sini dikatakan Hakim 16:21, orang Filistin itu menangkap Simson, mencukil apa? Kedua matanya, dan pekerjaannya di penjara ialah apa? Menggiling. Saya mau bilang, kalau mata rohani Anda dicungkil, maka Anda akan kembali ke aktivitas lama Anda. Kenapa? Saya mau sampaikan ini supaya Anda lebih jelas. Mencungkil mata minggu kemarin kita sudah bahas, itu berarti mengambil kemampuan untuk apa? Berperang. Kita nggak akan pernah bisa berperang. Lalu yang kedua, mencungkil mata berarti mencungkil panggilan mata ilahi Anda dan saya. Banyak yang hari-hari ini anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, dicungkil matanya, dia nggak nyadari, dia nggak ngerti apa arti panggilan ilahinya, sehingga akhirnya dia kembali. Kenapa? Tadi saya bilang, kalau Anda nggak ngerti panggilan ilahi Anda akan kembali ke dalam apa? Saya mau bilang seperti ini, pekerjaannya menggiling, itu rutinitas di satu tempat muter terus. Nah, kalau hari ini Anda nggak ngerti panggilan Anda, hidup Anda itu hanya muter, hanya sebuah rutinitas yang akan membuat Anda jenuh, yang akan membuat Anda terjatuh dan tidak pernah Anda sadari. Itu masalahnya. Makanya hari ini perhatikan, iblis itu ingin mengambil panggilan ilahi Anda. Berhati-hatilah sebab iblis mengincar mata panggilan Anda. Masalahnya sekarang saya tanya, Anda tahu siapa Anda enggak? Anda ngerti enggak siapa Anda? Anda adalah, gampangannya kalau boleh saya merujuk, Anda adalah seorang diri di satu ruangan dan Anda di situ benar-benar ngerti siapa Anda sebenarnya. Saya kasih contoh. Bisa nggak saya sebagai seorang pendeta, kalau ketemu dengan Anda, saya senyum? Bisa? Bisa nggak karena jabatan saya memaksakan saya untuk saya ramah dengan Anda, nyalamin Anda, nyapa Anda, tapi di belakang Anda, saya menikam Anda? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena kita harus belajar hari-hari ini. Teguran yang nyata itu lebih apa? Baik daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Makanya saya tampil apa adanya. Di depan Anda saya bisa marah, di rumah saya bisa marah, dimanapun saya bisa marah, dan saya sering ingatkan kepada Anda, jangan mengidolakan saya, jangan mengkultuskan saya. Bahkan di pengajar-pengajar Kela, saya senantiasa bilang gini, jangan ikuti gaya saya khotbah. Anda harus ngikutin apa maunya Anda sendiri. Jangan terjebak akan hal itu. Kenapa? Nanti Anda sendiri yang akan pusing, Anda sendiri nanti yang akan stres. Makanya saya mau tanya, siapakah Anda hari ini? Siapa Anda sebenarnya? Kalau Anda ngerti siapa diri Anda luar biasa. Anda bisa menempatkan, Anda bisa mengerti rencana dan waktunya Tuhan. Sebuah pertanyaan tentang identitas. Identitasmu apa sekarang? Cuma persoalannya Bapak Ibu, hari ini orang Anda dan saya melekat dengan apa yang nempel di tubuh Anda dan saya. Apa yang kita pegang. Anda akan bangga dan Anda akan malu kalau hari ini Anda pegang handphone yang masih Symbian, yang modelnya tidak apa? Android, Nokia contohnya. Temenmu sudah Samsung Android, iPad, iPhone. Anda akan malu. Kemana-mana Anda akan malu.
bila pakai tas Versace. Kan? Tapi Anda akan bangga kalau pakai tas Hermes. Merek itu mempengaruhi Anda. Apa yang ada di rumah Anda itu bisa menaikkan derajat hidup Anda. Sehingga Anda akhirnya terjebak. Apa yang harus aku pakai? Apa yang harus aku berikan? Makanya hari ini banyak orang, maaf, ngisi di dalam status sosialnya. Kalau dia bisa makan ke satu tempat, kalau dia bisa beli sesuatu buru-buru, lalu dia langsung apa? Foto lalu upload. Saya suatu ketika saya diberkati dengan statusnya Christopher. Christopher itu dia ngirim sebuah status. Gambarannya gini. Tadi malam saya cari lagi sudah hilang karena saya sempat simpan. Apa yang dia tulis di status itu, dia katakan gini. Kalau Anda ngirim dalam satu hari, berarti bukan 24 jam. Itu dua kali kiriman status itu baik. Dia bilang baik. Lalu kalau slide yang kedua, karena itu dalam bentuk video, berapa menit berikutnya, kalau Anda ngirim 4, itu kan ada bunderannya sampai 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4, masih baik. Tapi kalau engkau ngirim lebih dari 4 dan hampir semuanya bulat, tapi bulatnya pendek-pendek, maka Anda sakit juga. Kenapa? Karena hampir setiap menit, baru saya sekarang, hampir setiap menit kita update, sehingga orang lain ngerti kamu ada di mana, kamu sedang apa. Saya mau bilang, orang seperti ini sakit jiwa. Kenapa dia sakit jiwa? Karena dia butuh perhatian. Dan dia akan puas kalau apa? Jujur ya, kalau nanti statusnya dibaca banyak orang dan dikomentar. Dan orang seperti ini di dalam situasi multimedia seperti ini, dia sudah sakit jiwa. Kemarin saya coba, saya upload beberapa video yang sempat lama, hampir setahunan lebih, dan saya mau hapus. Saya coba, ternyata sebanyak video yang saya bisa muat itu lingkarannya hanya berapa? 3 kali, kan itu berapa menit? Jadi hari ini kita ngerti kenapa di dunia yang semakin materialistis dan mendewakan kebendaan, seringkali orang menaruh identitas dirinya pada apa yang bisa dikenakan pada tubuhnya dan terlihat oleh pandangan mata. Apa yang melekat pada tubuh itu mempengaruhi. Ingat, ini zaman materialistis. Saya kasih contoh. Saya tanya dulu, ini apa? Siapa yang bilang kucing, angkat tangan. Ini gambar apa? Gajah. Setuju ya? Apa? Gajah. Ini gambar apa? Yakin? Yakin? Ini gajah. Ini kok Anda tahu ini kucing, lalu ini singa, ini gajah, kok Anda tahu? Pernah kamu tanya, Anda tanya, kamu gajah ya? Saya tanya, pernah Anda tanya, ini gajah? Pernah Anda tanya, ini singa? Dimakanlah Anda. Pernah Anda ini kucing? Pernah? Saya tanya, siapa yang ngasih nama gajah, kucing, gajah? Manusia ya? Bukannya dia ya? Ini kan sama dengan Anda dan saya. Hari ini Anda dilabeli dengan berbagai merek. Kalau engkau nggak pakai Samsung, engkau pakai pakaiannya Anda pakai Hama, sepatunya Anda pakai Adidas atau apa, sepertinya engkau dari itu. Hari ini terjadi. Apa yang engkau pakai, tadi yang saya bilang, hari-hari ini zaman kebendaan, semua yang melekat di tubuh itu akan mempengaruhi gengsi. Dan itu terjadi celakalah hidup Anda dan saya. Anda ngerti barang bermerek? Pertanyaan saya, Anda ngerti tidak hidup kita?
Halo. Kalau sekarang saya tanya, Anda mau handphone merek apa? Mesti Anda akan ngerti. Oh, yang tercanggih hari ini adalah tipe ini, tipe ini, tipe ini. Nggak ada yang mau merek apa, nggak mau yang merek itu. Nggak mau. Kenapa? Nah, kenapa? Karena itu kelas rendah. Low end. Nggak mau. Betul kan? Anda ngerti merek yang berharga, Anda ngerti merek yang baik. Tapi persoalannya sekarang, Anda ngerti nggak? Di balik itu semua, engkau ngerti nggak hidup di dalam kekekalan? Kalau nggak, ya kayak tadi abang gondrong, kita pengen dugem, nggak bisa. Ya udahlah, ubah gereja bisa jadi dugem. Karena kita nggak ngerti diri kita sendiri. Kita ngikutin apa yang dunia katakan. Sehingga hari ini banyak orang yang stres. Nah, saya bilang ini, barang mahal dan merek, kita tahu barang mahal dan merek, tapi tidak tahu apa-apa tentang apa yang seharusnya mereka ketahui untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu hari kelak di hadapan Sang Pencipta. Kita kejarnya barang bermerek, tapi kita nggak pernah kejar bagaimana kita bisa hidup di dalam kekekalan. Bagaimana supaya kita hidup di dalam kekekalan. Saya mau bilang, barang bermerek itu hanya sementara waktu. Usiamu paling maksimal 70, 90, 120. Itu firman Tuhan. Tapi katanya, yang umur pendek ini engkau kejar sedemikian rupa, tetapi untuk hidup di dalam kekekalan engkau nggak pernah kejar. Bahaya besar. Nah, kalau kita menyadari ini, bagaimana dalam hidup Anda dan saya? Kenapa saya mau ngangkat ini? Coba Anda baca sekarang Yosua pasal 7. Kisah tentang Akan. Akan artinya kesukaran. Coba Anda lihat pasal 6. Perikopnya aja. Judulnya apa? Jatuhnya Yeriko. Yeriko ini sebuah kota, sebuah bangsa yang sangat kuat pada zaman Yosua. Dia yang menduduki tanah Kanaan. Dia kuat, temboknya kuat. Dan yang luar biasa, mereka bisa dikalahkan. Lalu pasal yang ke-7, Anda lihat, itu bangsa Israel akan menyerbu kota yang lebih kecil. Secara hitungan militer, kalau yang kuat aja bisa dihancurkan, apalagi yang lebih kecil, yang tentaranya tidak lebih kuat. Makanya Yosua kirim itu pengintai. Pengintainya pulang bilang kok, Pak Yosua, nggak usah kita semua, nggak usah menyusahkan engkau. Cukup kirim 2.000, 3.000 orang. Dikirim. Begitu mereka dikirim ke Ai, mereka kalah, Bapak Ibu. Sampai Yosua mengoyakkan bajunya. Yosua nangis di hadapan Tuhan. Loh Tuhan, katanya aku menang, katanya engkau menyertai aku. Faktanya engkau permalukan aku. Kalau ini terjadi, bangsa-bangsa di sekitar Kanaan tahu, mereka akan menghancurkan kami. Karena dengan bangsa yang paling kecil Ai, kami kalah. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka kalah? Coba Anda baca ayat 1. Dimulai dari sini. 2, 3. Tapi orang Israel juga setia dengan mengambil barang-barang yang ditujukan karena akan disebut dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang ditujukan itu. Lalu Panggilan murka Tuhan terhadap orang Israel. coba Anda baca ayat 2 sampai 4. 2, 3. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang terletak dekat Betel di sebelah pintu Betel dan berkata kepada mereka, Demikianlah demikianlah ke sana dan inailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. kemudian Dan kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak tidak usah seluruh bangsa ini pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang untuk begitu mengumpulkan. janganlah Jangan kau akan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. sebab Orang-orang di sana sedikit saja. maka Berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang. ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 30.000
Anda lihat, bangsa yang besar bisa dikalahkan, tapi bangsa yang kecil mereka kalah. Kenapa? Karena akan. Di ayat yang 1, di ayat yang ke-21, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang apa? Indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dan di tanah, dan perak itu ada di paling bawah. Anda lihat, aku melihat, dia katakan, barang-barang yang luar biasa, jubah yang maha indah, dan itu jubahnya diyakini tenunannya benangnya dari emas. Makanya begitu akan melihat, dia tertarik, dia jatuh di sini, akan tak kenal dirinya sendiri. Saya mau bilang, akan dia berperang, dia menggempur kota Yeriko, dia bisa tahan. Dia tinggal di padang gurun, dia bisa tahan. Waktu dia diminta kelilingin itu Yeriko, dia tahan, diam aja dia tahan. Di hari yang ke-7 kelilingi 7 kali, di yang ke-7 bersorak akan tahan ngadepin tentara-tentara yang paling hebat, akan bisa menyeberang Yordan, itu luar biasa. Tapi begitu dia melihat barang yang mewah, dia jatuh. Masing-masing kita pasti punya kelemahan, masing-masing kita pasti punya titik di mana engkau tidak menyadari bahwa itu kelemahan. Tumit Armides, dia Armides ini kuat sekali. Berapa orang, ini budaya tradisi Romawi, dia bisa kuat seperti kayak Simpson, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kesalahannya sepele. Kenapa? Dia dipanah pas tumit mata kakinya, mati dia. Kalau itu kelemahannya. Dan Simpson kuat, dia nasir, dicungkil mata panggilan. Apa? Dipotong rambut. Kalah. Agak kuat, hebat, berperang dia bisa menang. Kalah. Hanya apa? Melihat emas, melihat pakaian, melihat perak, dia jatuh. Dan saya mau bilang, apakah itu hanya keluarga Agag? Enggak, seluruh bangsa Israel kena. Anda baca tadi bagian ayat yang terakhir, ayat yang kedua. Maka apa? Tawarlah bangsa Israel. Tawar hati, karena apa? Karena satu orang menghampiri, merusak semua bangsa. Dan kalau kita tarik lebih kecil lagi ke dalam gereja, kalau satu orang gak benar, kita sudah belajar membangun rumah Tuhan. Semua gembala kelas sudah membagikan kan? Kalau kita nggak benar membangun rumah Tuhan, itu di Korintus, itu kan berbicara tentang korporat, sebuah jemaat yang apa? Besar. Kalau enggak, maka jemaat itu semuanya bisa apa? Hancur. Jemaat itu bisa runtuh. Nah, hari ini kita kembali diperhadapkan hanya satu kesalahan Ahab, bangsa ini dipermalukan, jadi pecundang. Tetapi Yosua nangis. Yosua tanya, kenapa? Tuhan jawab, bangsa ini berubah hanya gara-gara melihat jarahan itu yang indah, buatan Sinear, 200 sikal perak, sebatang emas. Ya, hari ini hati-hati dengan Anda, sadari kelemahan. Teman saya dia berkata, seseorang dipanggil jadi hamba Tuhan, latar belakangnya dia itu pasti akan mempengaruhi ke depan. Benar Bapak Ibu. Dia cerita sama saya, dia anak kedua. Maaf kakaknya agak terbelakang. Bapaknya seorang penarik desa, ibunya seorang guru suci. Dia tinggalnya di daerah Dargosan, daerah Ketoprak atau apa itu, Sobokarti, di daerah situ. Saya pernah ke rumah itu. Dan maaf, sebetulnya saya bilang ini nggak layak disebut rumah. Dia satu angkatan dengan saya. Itu benar Bapak Ibu. Dia jatuh dalam hal uang. Waktu dia jatuh dalam hal uang, diskors ketemu dengan saya, dia bilang, latar belakang seseorang
waktu dia jadi hamba, latar belakangnya nanti ke depan akan mempengaruhi. Saya jatuh berulang kali dalam hal ini. Udah dipulihkan, dia masuk lagi, Bapak Ibu saya lulus, dia lulus tahun berikutnya, menggembalakan, jatuh lagi di hal yang sama. Akhirnya hari ini dia tidak gembalakan. Di grup angkatan saya, dia duluan yang keluar. Setelah dia keluar, saya keluar juga. Kenapa? Karena dia ngerti, dia nyadari. Dan hari ini saya mulai kelemahan engkau yang ngerti sebetulnya. Dan Tuhan sebetulnya memampukan engkau untuk bisa apa? Bisa bertahan. Makanya ini yang sering saya bilang, kebutuhan itu mengalahkan apa? Kebenaran. Engkau butuh, engkau bisa dibeli. Saya punya uang, saya kasih uang terus lagi. Waktu saya salah, Alda berani negur nggak ya? Berani? Nggak berani. Makanya coba Anda baca Matius pasal 28. Kebenaran itu bisa dibeli. Cari perikop, dusta Mahkamah Agung. Ketemu? Matius 28 perikop yang kedua. Waktu penjaga itu, dia mau memberitahukan kepada Mahkamah Agama, waktu di tengah jalan mereka ketemu. Lalu mereka berunding, tua-tua. Udahlah kita kasih uang. Betul ya? Baca ayat 11 sampai 15. 2, 3. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdagu-serdagu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. 2, 3. Dan sampai kapan? Sampai sekarang orang Yahudi meyakini bahwa apa? Mayat Tuhan Yesus diambil siapa? Padahal Yesus bangkit atau diambil. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kebenaran bisa dibeli. Penjaganya butuh. Waktu engkau butuh, maka engkau bisa kalahkan kebenaran. Waktu engkau butuh, engkau bisa kalahkan itu. Satu ketika saya sama Bu Mary berkunjung kepada sebuah keluarga. Lalu keluarga ini cerita, dia punya adik di luar kota, sedang mengembangkan sebuah usaha bisnis. Baru, belum ada setahun. Dan bisnis, dia butuh satu tempat yang besar. Lalu dipinjemin sama omnya. Waktu dia dipinjemin sama omnya, di area komplek itu yang dia dipinjemin untuk usahanya itu, di situ sudah dibangun sebuah tempat kos-kosan. Ini multimilioner. Sudah dibangun tempat kos-kosan. Apa yang terjadi? Waktu dia dengar kasakusuk dari tetangga sebelah RT di mana tempat kos-kosan itu ada, ternyata tempat kos-kosan itu dipakai untuk kumpul kebo. Nah, yang pinjem ini, dia usir itu orang-orang yang kumpul kebo. Dimarahin nggak sama omnya kira-kira? Dimarahin. Dia nggak peduli. Kalau hari itu dia suruh keluar dari tempat usaha itu, dia akan keluar. Tapi dia tetap usir itu orang-orang yang kumpul kebo di tempat kos-kosan. Kenapa dia lakukan itu? Saya tahu prinsip. Karena itu jelas apa? Salah. Dia ngerti itu salah. Dia usir orang yang kumpul kebo. Dia nggak peduli meskipun usahaku tempatnya masih pinjam. Dia nggak bisa dibeli.
Makanya sampai hari ini saya melihat usaha diberkati Tuhan secara luar biasa. Di tengah pandemi dia terus bertumbuh, bahkan mengembangkan sayapnya, usahanya sampai dikirim keluar. Musuhan. Tapi apa yang terjadi? Saya nangkep satu. Dia tidak bisa. Kebenaran harus tetap apa? Ditegakkan. Yang ngerti itu. Dan hari ini saya nggak tahu apa kelemahan. Akan ngerti. Kita tahu akan kelemahan. Kita sudah belajar dari Simpson kelemahannya. Dijungkir mata panggilan. Hari-hari ini jangan sampai engkau kalah, engkau dijungkil mata panggilan. Saya jujur, saya ngadepin jemaat, masalah semua persoalan jemaat, saya bisa ada. Tapi tahun ini ada satu masalah yang tidak melibatkan jemaat. Justru saya kalah, sampai mau dijungkil mata panggilan saya. Sampai saya sudah nggak usah pelayan saya. Saya tinggalkan pelayan. Tanggal 27 Agustus saya sudah lari dari panggilan saya. Saya ketemu dengan teman seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dia yang menguatkan saya, dia yang menguatkan saya. Saya banyak cerita sama. Dan di situ saya dirangkul, didoakan, ditumpang tangan, diutus lagi. Dan saya sorenya pulang lagi ke sana. Dan tanggal 28 ada bersama. Ulang tahun gereja. Dan ulang tahun gereja kita Rema jelas. Kita harus apa? Berubah. Hari ini saya sudah harus berubah. Karena itu yang jadi penting. Bapak Ibu, jangan sampai engkau dijungkil mata panggilan. Begitu engkau dijungkil mata panggilan, semua yang kau kerjakan hanya rutinitas. Engkau muter-muter aja di satu ruang dan kau tidak akan pernah berkata. Murid-murid Tuhan, waktu dijungkil mata panggilan, kembali lagi nggak dia jadi nelayan. Nangkap ikan dapat? Nggak dapat. Sehari-hari mereka, seharian mereka nggak dapat. Begitu Tuhan Yesus tanya, anak-anak, adakah lauk padamu? Mereka kaget. Nggak ada. Tebarkan saja. Begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, panggilannya dihidupkan kembali, maka ada berkat yang luar biasa dari hidup. Hari ini pesan Tuhan jelas untuk kita. Mari dari hari ini kita sudah harus bangkit kembali. Gereja ini sudah ditetapkan untuk besar, dan saya aminkan. Tapi kalau hari ini hanya muter terus, karena mata panggilan gereja kita sudah tertutup. Dan hari ini saya sebagai gembala, saya berkata di hadapan Anda sebagai jemaat, saya tidak akan berhenti dan saya akan larang supaya gereja kita semakin bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya tidak akan lari dari gereja. Waktu saya selesaikan kitab Ester, saya bersyukur. Kuncinya hanya satu, merendahkan diri, doa dan puasa. Hari ini saya masih puasa. Bu Merita, kalau setiap saya disuruh makan nanti gampang, karena saya tidak ada minat makan sama sekali. Dan satu hal yang saya tahu, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Amin. Makanya jangan sampai mata panggilan dijungkil. Dan kita lihat penderitaan paling berat dirasakan Simpson adalah kegagalan dalam menghidupi apa? Panggilan ilahi. Mungkin Anda lihat, Pak, apakah saya dipanggil? Coba Yohanes 16 ayat 16, ayat yang terakhir. Jadi ingatkan Yohanes 16 ayat 16. Maaf, bukan itu. Yang pasti Yohanes 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ada? 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tinggal melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Yohanes 16, nanti coba dicek lagi karena saya lupa. Dikatakan, hah? 15 ayat 16. Ah, makasih. 15, 16. Oh iya. 2, 3, ini sudah saya kasih merah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi apa?
Akulah yang memilih kamu, dan aku telah apa? Menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu apa? Tetap. Saya tanya, yang milih Anda siapa? Gereja? Orang tua? Tuhan. Ini panggilan. Anda dipanggil. Kalau engkau gagal menghidupi, saya mau bilang, ini paling berat. Simpson itu paling berat hidupnya di sisa akhir. Waktu matanya dicungkil, itu kehidupan yang paling berat buat Simpson. Waktu kau tidak menghidupi panggilanmu, dengar baik-baik, akan ada keberatan-keberatan hidup, akan ada kesukaran-kesukaran hidup, akan ada kesusahan-kesusahan di dalam hidup Anda dan saya. Kemarin saya ketemu dengan orang, setiap dia ke Semarang, dia mesti minta saya ketemu, meskipun hanya sekedar makan, dan dia biasa, saya tahu, minta didoakan. Dan setiap saya ketemu dengan beliau, sudah hampir berapa tahun setiap dia ke Semarang, saya ketemu, saya melihat ada perubahan yang luar biasa dalam hidup. Dia cerita banyak, karena dia seorang pembisnismen, pengusaha, sehingga sedikit banyak saya juga tahu apa yang sedang terjadi di dunia usaha. Dan saya hamba Tuhan, saya memberikan masukan-masukan tentang firman Tuhan, mendoakan beliau. Bahkan waktu anaknya hampir mau bercerai, dia minta saya doakan, dan puji Tuhan hari ini anaknya tidak jadi cerai, kumpul lagi jadi keluarga yang harmonis. Nah, kemarin dia cerita, mama mertuanya itu cantik, dan saya akui anak-anaknya, saya lihat anak-anaknya juga cantik, yang laki-laki juga ganteng. Yang jadi masalah, suaminya lucu dan tidak pernah nikah. Dan yang ketemu dengan saya kemarin, sampai hari kemarin, bahkan sampai hari ini, mereka pulang ke Jakarta, nggak ngerti papanya yang mana, nggak ngerti. Yang 6 lainnya ketemu ini, bapak-bapaknya ngerti. Yang anak pertama, oh bapaknya ini, anak yang terakhir, oh bapaknya ngerti. Tapi nggak ngerti. Waktu mereka cerita, dari semua anak mami ini, ya, mereka cerita seperti ini. Disebutin yang pertama namanya ini, yang ini. Yang membedakan saya sekarang, apa? Yang membedakan keluarga yang ketemu dengan saya sama Bu Mary di kamar hotel kemarin ini, mereka cinta Tuhan Yesus, sehingga hidup rumah tangganya tetap ada dalam rencana. Tapi kakak adik mereka yang hidupnya tidak di dalam Tuhan, hancur, bercerai. Bahkan kemarin salah satu adik ketemu dengan kami, saya konsul karena sedang menghadapi gugatan untuk bercerai. Kenapa? Karena dulu mereka anak Tuhan, sekarang tidak anak Tuhan. Itu yang beda. Makanya kalau engkau ngerti, engkau dipanggil oleh Tuhan, pertahankan itu. Apapun yang terjadi, panggilanmu itu luar biasa. Jangan sampai iblis dengan berbagai cara. Bisa juga kan engkau digagalkan hanya gara-gara teman hidup. Bisa juga engkau seperti Akan, begitu melihat barang mewah, apalagi dunia sekarang semakin materi, semua yang kita pakai itu akan menaikkan derajat kita. Kita bisa jatuh di sini. Apalagi Simpson jatuh karena perempuan. Kelemahan kita, siapa Anda, identitas Anda itu lebih penting. Panggilan Anda jangan sampai hilang di hadapan Tuhan. Hidupi panggilanmu, kerjakan panggilan, maka engkau akan menjadi seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Hal ini berarti menyia-nyiakan tahun-tahun yang Tuhan berikan kepadanya, menyia-nyiakan karunia-Nya, dan tidak bisa memperbaiki apa yang telah dilakukan. Nggak bisa. Dan kemarin keluarga ini cerita, kakak mereka yang pertama hidupnya sudah nggak benar. Di detik terakhir itu sudah di rumah sakit. Dia ada di Jakarta, Semarang. Ditelepon istrinya, langsung ambil pesawat pulang. Dia telepon seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini yang bilang, Bapak bisa doain kakaknya sendiri. Dia nggak ngerti bisa berdoa. Apa yang dia doakan? Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah
Ya doa Bapak kamu, istrinya ini jangan ikut siapapun, pokoknya ketemu Tuhan Yesus, pegang Tuhan Yesus. Di detik terakhir itu dia cerita, kakaknya memanggil nama Yesus meskipun dengan kesusahan. Yesus, Yesus, dan yang terakhir Yesus. Menjadi saya bangga meskipun dengan doa Bapak kami, saya ngantar kakak saya pulang kemana? Ke surga. Puji Tuhan, itu ada di samping. Kesalahan fatal dari ini, kalau tanpa dalam kondisi seperti itu, sedang pergi keluar kota, kecelakaan namanya. Orang kan nggak ngerti, kan orang dibiarin itu. Engkau sedang nggak ada yang bimbing, tamat. Maka sebelum itu terjadi atas hidup Anda dan saya, mulai dari hidup di panggilan, kembali kelemahan engkau lebih minta ampun kepada Tuhan. Lalu kalau kita menyia-nyiakan, maka tidak akan pernah bisa. Kau nggak akan bisa beriman. Tapi masih ada hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Kejar, hidupin panggilan, kejar. Jangan sampai engkau bisa terbeli oleh harta dunia, oleh uang, tetapi tegakkan kebenaran hari ini, sehingga engkau hari-hari ini akan jadi seorang pemenang, bukan seorang pesuka. Tuhan Yesus berkati. Seirama hati. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebagai iman doamu di hadapan Tuhan, hidupi
memenuhi panggilan-Mu hari ini. Jangan sampai kita bisa terbeli oleh dunia, sehingga menangkap panggilan-Mu tercungkil. Siapakah kami hari ini, Tuhan? Biarkan kami hari ini mengerti apa tujuan kami ada. Kami tidak mau mencungkil mata panggilan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami terikat dengan barang-barang mewah. Ampuni kami kalau selama ini kami jatuh di dalam harta keluarga dan mamon, sehingga kami tidak bisa mempermuliakan Engkau. Karena yang kami kejar adalah kebenaran. Tapi hari ini kami mau mempermuliakan Engkau. Yang kami kejar adalah hidup di dalam kekekalan. Yang kami kejar adalah perkenanan. Yang kami kejar adalah bagaimana kami bisa menyukakan Engkau. Ampuni kami. Tapi hari ini kami mau bangkit. Hari ini kami mau mempermuliakan Engkau. Hari ini kami hanya bisa berseru, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami hari ini, Tuhan. Ampuni gereja-Mu hari ini, Tuhan. Engkau lebih tahu siapa kami. Engkau lebih tahu siapakah aku. Tapi hari ini kami sadar
Kami harus berkata jujur di hadapan. Kami masih mengejar hal-hal yang mewah. Iman kami masih bisa dibeli dengan uang. Bahkan kami harus berkata, kebutuhan itu bisa mengalahkan akan kebenaran. Tapi hari ini kami mau berkata tidak untuk hal itu. Meskipun kami butuh, tapi yang lebih kami butuhkan adalah perkenanan Tuhan. Ajar kami hari ini mengerti semuanya. Singkatkan itu buat kami, sehingga ke depan hidup kami semakin mempermuliakan Engkau. Semakin ke depan hidup kami semakin memuji dan mempermuliakan Engkau, mengagung-agungkan dan mengeluh-elukan Engkau, sehingga hidup kami semakin percaya mulia sampai rembang petang tengah hari. Terima kasih, terima kasih. Kami mau memperbaharui dan kami mau berubah supaya kami tetap ditetapkan jadi pemenang, bukan jadi pencuri. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Oleh karena itu berjalanlah bersama dengan kami. Segenap tubuh jiwa dan roh. Setelah engkau berbuat bakti, sekarang pulanglah engkau ke ladang usaha, ke dalam pekerjaan, ke dalam pendidikan, ke dalam keluargamu dan rumah tangga. Angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan nikmatilah berkat-berkat. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan nama. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Sehingga kau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan menghutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Thank you Jesus. My God,
Silakan duduk dan ambillah saat ini.